Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Nick Cassidy sedang pergi ke sebuah hotel bernama Roosevelt dan check-in atas nama Joe Walker. Setelah sampai di kamar, Nick meminta sebotol wine kepada seorang pelayan dan menulis sesuatu di atas kertas. Nick lalu mencoba kabur dari jendela kamarnya yang berada di lantai 21. Di bawah, orang-orang yang melihat Nick mau bundir mulai berkerumun dan memanggil 911. Nah, apa yang membuat Nick nekat mau bunuh diri sampai seperti ini? Kita harus flashback ke 1 bulan yang lalu. Too early for champagne. 1 bulan lalu di sebuah penjara, mantan polisi bernama Nick mendapatkan kabar jika permintaan bandingnya ditolak lantaran sebuah insiden perkelahian. Alhasil, Nick harus tetap menjalani hukuman selama 25 tahun karena telah dituduh mencuri sebuah berlian. Appeal has been denied, Mr. Cassidy. Can handle a 25-year sentence. Beberapa hari kemudian, Nick mendapatkan kunjungan dari salah seorang rekan kerjanya yang bernama Mike. Mike memberitahu Nick kalau ayahnya sedang mengalami kritis. Oleh karena itu, Mike sudah meminta izin kepada kepala penjaga agar Nick dapat keluar dari penjara 1 hari saja agar dapat menjenguk ayahnya. It's your dad. He's dying. Look, I'll talk to the warden. I'll get you a day outside of here. Namun, tak lama dari itu, Nick sudah mendapatkan kabar lagi kalau ayahnya telah meninggal dunia sebelum Nick sempat menjenguknya. Singkatnya, Nick lalu hadir di pemakaman ayahnya dengan menggunakan baju tahanan. Masih dalam suasana duka, Nick justru terlibat perkelahian dengan adiknya yang bernama Joy. Mereka saling menyalahkan atas meninggalnya ayah mereka dan terjadilah saling baku hantam di antara keduanya. Saat para polisi berusaha memisahkan mereka berdua, Nick malah mengambil kesempatan itu untuk merebut pistol dari salah seorang polisi dan kabur membebaskan dirinya. This is 312. Prisoner escape. Nick yang berhasil kabur terlihat sedang berada di tempat persembunyiannya dan mencoba mengambil barang-barang yang diperlukan untuk kabur. Film lalu kembali ke scene di mana Nick sedang berdiri di sisi gedung hotel untuk melompat, sedangkan di bawah sudah berdatangan polisi dan juga petugas damkar untuk mengamankan tempat tersebut. Sampai detik ini, polisi masih mengira jika yang ingin melompat adalah Joe Walker. Seorang kapten polisi bernama Dante lalu memegang komando untuk operasi penyelamatan Nick, sementara seorang detektif bernama Jack berusaha membujuk Nick agar tidak melompat. Nick menjawab, dia hanya ingin berbicara apabila Jack memanggil seorang detektif wanita bernama Lydia. Sementara itu, di dalam kamar, Dante dan Jack yang memeriksa sekitar menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Nick. I can't believe this. Well, it's Mercer. What? I'll exit this world as I entered, innocent. Singkatnya, detektif Lydia pun datang dan langsung menuju kamar Nick. Lydia yang ingin mengetahui identitas dari Nick tidak dapat menemukan apa-apa lantaran para polisi masih mencari sidik jari dari Nick di dalam kamar. Akhirnya, Lydia mencoba berbicara kepada Nick dari jendela. Lydia bertanya mengapa Nick memilih dirinya. Nick hanya menjawab jika dia meminta Lydia karena Lydia adalah orang yang lagi viral karena gagal menolong orang yang mau bundir sebelumnya. Nick juga mengatakan jika di hari ini suatu perubahan besar akan terjadi dan dia sudah siap untuk mati. Why me, Mr. Walker? You're famous. And he died with the whole world watching. I'm ready to die. Di tempat lain, Mike yang sudah mengetahui jika Joe Walker adalah Nick mencoba mencari tahu aliran dana dari rekening dan juga kartu kredit atas nama Nick dan juga adiknya Joy. Sementara di hotel, saat ini Lydia mendapatkan informasi bahwa sidik jari Nick tidak dapat ditemukan di kamar oleh para polisi. Lydia lalu menduga jika saat ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nick. Dengan tenang, Lydia bertanya apa alasan Nick melakukan ini semua. Nick tidak kunjung menjawab Lydia karena saat ini di telinga kanan Nick ia sedang berkomunikasi dengan adiknya yang akan segera melakukan aksi pencurian. Sebelum lanjut, Mimin jelasin dulu kenapa Nick mau melakukan pencurian yang sangat berisiko ini. Jadi tepat 2 tahun yang lalu,
Nick ditugaskan untuk mengawal sebuah berlian milik seorang pengusaha bernama David. Namun di tengah perjalanan, Nick dicegat oleh orang-orang David yang diduga merupakan oknum dari kepolisian. Atas hal itu, Nick pun dituduh telah mencuri berlian dan dihukum selama 25 tahun penjara. Padahal aslinya, semua itu hanyalah akal busuk David. David yang sedang bangkrut 2 tahun lalu memilih untuk mencari uang dengan cara haram. David membuat skenario seolah-olah dirinya kehilangan berlian mahal bernama Monarch karena Nick mencurinya. Alhasil, Nick pun dikambing hitamkan oleh David, dan David juga menerima ganti rugi dari asuransi sebesar harga berlian, yakni 40 juta US dollar. Maka dari itu, Nick memilih untuk melawan kezaliman David dan berusaha membersihkan namanya dengan mencuri berlian Monarch yang saat ini ia yakini masih ada di dalam berangkas milik David yang terletak di seberang hotel tempat ia mau bundir. Dibantu oleh adiknya Joy dan pacarnya bernama Angie, mereka sudah membagi tugas di mana Joy dan Angie menyiapkan rencana pencurian dan juga eksekusinya selama setahun terakhir, dan di hari H pelaksanaan, Nick bertugas untuk mengalihkan perhatian. Midtown's totally gridlocked, bro. Dari kejauhan, Nick sudah melihat Joy dan Angie tiba di atas gedung dan bersiap untuk meledakkan atap. Ia lalu berusaha mengalihkan perhatian dengan berpura-pura akan melompat ke bawah. Akibat aksinya, Nick telah berhasil membuat semua orang tidak sadar akan ledakan yang terjadi. Joy dan Angie pun berhasil memasuki saluran udara kantornya David. Di dalam kamar, Lydia memiliki ide untuk mendapatkan sidik jari Nick. Ia lalu menawarkan sebuah rokok kepada Nick agar Nick tidak terlalu tegang. That cigarette now. Untuk mengulur waktu bagi Joy dan juga Angie, Nick mengobrol dengan Lydia seputar kehidupannya. Namun di tengah obrolan ini, Nick hampir saja terjatuh karena sebuah helikopter milik salah stasiun TV nekat mendekat ke gedung demi mengambil gambar Lydia dan juga Nick secara jelas. Di sisi lain, Mike mendapatkan petunjuk tentang tempat persembunyian Nick saat kabur. Di sana, dia menemukan berkas milik Nick, dirinya, dan juga Joe Walker yang identitasnya digunakan oleh Nick saat ini. Dari berkas itu, diketahui jika Joe Walker merupakan mantan anggota polisi yang menghilang sudah lama. Akhirnya, Mike pun membakar semua dokumen itu. I'm on my way. Kembali ke Nick yang saat ini harus multitasking. Di samping ia harus mengobrol dengan Lydia sambil memberikan arahan kepada Joy bagaimana caranya menonaktifkan sensor pendeteksi suhu di ruangan David. Back up. That's the sensor. I think we should cool it down. The heat sensor. We have to cool it down. Singkatnya, akhirnya para polisi mengetahui identitas dari pria yang ingin bundir ini. Dia bukanlah Joe Walker, melainkan Nick Cassidy, seorang mantan polisi yang saat ini menjadi buronan karena kabur dari penjara akibat tidak mau dihukum karena telah mencuri berlian milik seorang pengusaha bernama David, pemilik hotel sekaligus toko berlian yang letaknya saling berseberangan. Betapa terkejutnya Lydia dan Jack karena saat ini mereka ternyata tengah menangani buronan yang paling dicari. Lydia lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Nick. Nick akhirnya menjelaskan panjang kali lebar maksud dan tujuannya saat ini sebagaimana yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya. Nick lalu meminta bantuan Lydia untuk mengulur waktu karena sebentar lagi Nick akan berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nick juga berusaha menarik perhatian orang-orang yang ada di bawah untuk melempar segepok demi segepok uang $100. Ini dilakukan agar Joy dan Angie memiliki tambahan waktu untuk menjalankan misinya. Let's make it rain. Tak lama setelah Nick melemparkan uang ke bawah, Dante menghubungi kepala security David untuk mengecek berangkas di dalam toko. Dengan membawa 3 orang polisi, kepala security ini masuk dan mengecek berangkas milik David. Di dalam, Joy dan Angie diberitahu oleh Nick jika akan ada polisi yang datang ke arah mereka. Joy dan Angie pun segera menyelesaikan pemasangan kamera di atas tombol pintu berangkas agar mereka bisa mengetahui pin masuknya. Here they come, party of 4.
Setelah kepala security pergi, Angie pun bersiap untuk memasuki ruangan berangkas lewat saluran udara untuk menonaktifkan sensor keamanan. Meski ragu, Joy terus meyakinkan Angie jika misi mereka pasti berhasil. Nick yang mendengar keraguan Angie dari alat komunikasi mencoba meyakinkannya lewat pidato di depan orang-orang bahwa dirinya tidak bersalah, dan dukungan dari orang-orang di bawah kepada Nick ternyata berhasil membuat Angie yakin dan akhirnya berani untuk melanjutkan misi. Don't panic, Angie. It's a sunny day. Yeah! Listen to this. They're all cheering for you. They're all on our side, Angie. I'm in. Sementara itu, Lydia pun menghubungi Divisi Internal Affairs atau semacam Propam jika di Indonesia. Divisi ini menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota polisi. Singkatnya, petugas dari divisi itu menjelaskan jika 1 tahun yang lalu, Nick berhasil membongkar penjualan 1,5 ton narkoba berjenis kokain yang melibatkan seorang oknum polisi bernama Joe Walker. Namun anehnya, 1 minggu setelah temuan itu, Joe ditemukan tewas mengambang di sungai dan tak lama Nick pun ditahan atas tuduhan mencuri berlian. Sampai saat ini, kasus kematian Joe pun ditutupi dengan keterangan bahwa Joe meninggal akibat kecelakaan karena dirinya sedang kobam. Selesai menelpon, Lydia pun menanyakan keterkaitan kasus Nick dengan kematian Joe Walker kepada Dante. Namun Dante memilih untuk tidak menggubris dan memilih untuk fokus menangkap Nick dengan menurunkan pasukan penyergap. Scene lalu berpindah ke Mike yang saat ini pergi menemui Dante. Setelah Mike tiba, seorang polisi lain memberitahu jika mereka menemukan sebuah rancangan bom di dalam penjaranya Nick. Atas hal itu, Mike mengira jika Nick akan meledakkan hotel tersebut. Padahal, aslinya rancangan bom itu digunakan oleh Joy dan Angie untuk masuk ke ruangan David. Mike yang tiba di kamar hotel mencoba memberitahu Lydia dan Jack atas hal itu dan meminta izin untuk berbicara kepada Nick. Akan tetapi, Lydia tidak mengizinkan hal itu karena dia khawatir jika Mike adalah oknum polisi yang terlibat untuk menjebak Nick. Mike Ackerman. Jack Doherty. Yeah, you ever moonlight for Englander, or was it just Nick? You're not getting near him. That's my friend out there. And this is my scene. Di dalam ruang berangkas, sebuah masalah terjadi. Angie tampak bingung bagaimana caranya menonaktifkan sensor. Nick lalu mengarahkan untuk memotong kabel berwarna merah. Angie menjawab jika semua kabel di ruangan itu berwarna merah. Akhirnya, dengan modal yakin, Angie pun mengikuti instingnya untuk memotong kabel yang berwarna paling merah dan tiba-tiba She cut the wrong one or I was gonna break loose. It might spark a bit. Di dalam mobil komando, David memerintahkan Jack dan Lydia untuk mundur karena dia akan menurunkan tim penyerbu. Lydia yang saat ini meyakini jika Nick tidak bersalah, akhirnya nekat untuk ikut berdiri di tepi gedung. Dia juga bertanya apakah Nick memasang bom di hotel itu. Di sisi lain, Joy dan Angie yang berhasil membuka berangkas mendapati jika ternyata berlian Monarch tidak ada di dalam situ. Akhirnya, Nick memberitahu kepada Lydia jika saat ini adiknya dan juga calon adik iparnya sedang mencuri berlian Monarch untuk membuktikan bahwa selama ini berlian itu tidak hilang, melainkan masih dimiliki oleh David. Can you believe I'm innocent? It's not here. Karena tidak dapat menemukan berlian Monarch di berangkas utama, Nick lalu menjalankan rencana kedua, yakni menyalakan alarm untuk memancing David mengeluarkan berlian itu yang mungkin saja disimpan di tempat rahasia lainnya. Dan ternyata benar, berlian itu tidak disimpan di berangkas utama, melainkan di sebuah berangkas khusus yang disembunyikan oleh David. Kembali ke hotel, di mana Lydia saat ini sedang keluar karena ditelepon oleh divisi Propam. Sementara Mike mencoba mengecoh Jack dan menguncinya dari dalam agar bisa berbicara kepada Nick. Nick yang melihat usaha Mike sedemikian rupa justru semakin curiga karena dia mengira jika Mike adalah salah seorang oknum yang selama ini sudah bekerja untuk David. Di sisi lain, David yang mengetahui hal ini segera memerintahkan tim penyerbu untuk bergerak menangkap Nick. What is it? Hey, partner. Go. Take him. Di saat yang bersamaan, David yang mencoba mengamankan berlian Monarch di dalam kantornya justru sudah ditunggu oleh Joy dan juga Angie.
Mereka sudah menduga jika David pasti akan mengamankan berliannya ke tempat lain setelah tahu berangkas utamanya tidak aman. Akhirnya, Joey pun memborgol David dan segera pergi ke Hotel Roosevelt. Di sana, Joey menitipkan berlian yang didapat kepada seorang resepsionis yang ternyata sudah sedari awal bekerja sama dalam ide brilian untuk mencuri berlian milik David. We'll be back in 2 days. Could you hold on to this for? You folks have a great day. You too. Di dalam ruangannya, sambil terborgol, David mencoba menghubungi Dante yang ternyata selama ini Dante merupakan oknum polisi sekaligus kaki tangan David. David lalu memberitahu jika berlian saat ini telah dicuri oleh adiknya Nick yang sekarang kabur ke Hotel Roosevelt. Akhirnya, Dante pun memerintahkan tim penyerbu yang tidak tahu apa-apa untuk menembak mati Nick karena diduga membawa pemantik bom. Sementara dirinya sendiri pergi untuk menangkap Joy dan juga Angie. Setelah berhasil menangkap mereka berdua, Dante segera bertanya di mana keberadaan berlian Monarch. Joey Cassidy? Now where's the rock, tough guy? Di tempat lain, Lydia mendapatkan informasi tambahan dari petugas propam jika 2 oknum polisi lain yang diduga terlibat dalam kasus penjebakan Nick adalah Dante dan juga Mike. Mendengar hal itu, Lydia buru-buru mengejar pasukan penyerbu yang mengejar Nick. Nick saat ini sedang terus berlari dari kejaran pasukan pemburu dan bertemu dengan resepsionis yang memberikannya sebuah jas berisi berlian. Everybody's pulling for you, kid. Take this. Go, go, go. Saat Nick berhasil dipojokkan dan Lydia juga berada di sana, Dante dengan manipulatifnya menyuruh pasukan penyerbu menahan Lydia karena telah membantu tersangka. Sementara dirinya sendiri langsung menghubungi David untuk datang ke atas. David pun datang sambil membawa Joy. Dia mengancam akan melemparkan Joy ke bawah jika Nick tidak memberitahu di mana berlian itu. Dengan terpaksa dan berat hati, Nick pun akhirnya menyerahkan kembali berlian Monarch kepada David. Don't do it! Shut up! Setelah itu, Dante menyuruh Nick untuk bundir dengan lompat dari atas ke bawah jika dia tidak mau adiknya yang dilempar ke bawah. Saat Nick sudah mau melompat, tiba-tiba Let him go! Jump! Do it! di detik-detik sakaratul mautnya, Mike mengaku jika dirinya memang sering membantu David, namun dia tidak tahu menahu soal menjebak Nick. Di sisi lain, Dante yang masih selamat karena menggunakan rompi anti peluru mencoba menembak Nick. Namun, sebelum itu terjadi, Lydia sudah terlebih dahulu menembak Dante tepat di lehernya. I didn't know they were gonna set you up. Setelah Dante terbunuh, Nick melihat David yang dengan santuinya sudah berada di bawah dan ingin kabur. Dengan modal nekat dan juga keberanian, Nick pun akhirnya melompat dari atas gedung tersebut. Meski dikerubungi massa, Nick tetap berusaha menangkap David hingga akhirnya. Dengan ditunjukkannya berlian Monarch yang masih utuh di dalam jasnya David, maka terbuktilah jika selama ini Nick tidak bersalah. Setelah dibebaskan, Nick pun akhirnya pergi ke bar bersama Lydia dan juga Jack untuk merayakan kebebasannya. Di sana, sudah ada si resepsionis hotel yang ternyata itu adalah ayahnya Nick sendiri. Yap, selama ini, rencana kabur sampai pembuktian Nick tidak bersalah telah direncanakan oleh keluarga Cassidy dengan matang. Film pun akhirnya ditutup dengan scene di mana Joy akhirnya melamar Angie untuk menjadi pasangan hidupnya. Will you marry me? Oh, yes. Selesai sudah alur cerita film kali ini. Ending yang cukup puas melihat Nick akhirnya bebas dan David harus menghadapi konsekuensi hukum di dunia. Sementara 2 oknum polisi yang meresahkan selama ini sudah harus menghadapi konsekuensi hukum di alam kubur. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.